Bagaimana caranya memulai investasi? Pertama, kenali diri Anda. Kedua, kenali jenis investasinya apa. Ketiga, putuskan mau yang mana. Dan keempat, mulailah. Yang terakhir setelah itu adalah evaluasi. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel kami, Cari Uang. Pada channel ini kita akan belajar tentang literasi keuangan, di mana kita akan mencari satu masalah, dua solusinya, tiga caranya bagaimana, dan bagaimana kaum rebahan bisa dapat duit. Nah, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Salam cuan. Nah, kita mulai dengan jenis investasi yang ada apa aja sih sebenarnya dan bagaimana risikonya. Anda tahu banyak sekali jenis investasi. Di antaranya adalah deposito, obligasi, reksadana, emas, properti, franchise, peer-to-peer lending, saham, valuta asing, equity crowdfunding, dan yang lain-lain lah. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai bahas ya, deposito itu apa sih? Deposito adalah sebuah tabungan berjangka yang memberikan bunga lebih besar daripada tabungan biasa. Dan jangkanya ini diatur, jadi artinya kita tidak bisa mengambil sewaktu-waktu, tapi ada jatuh temponya. Nah, deposito ini adalah salah satu instrumen investasi dengan risiko yang rendah. Low risk, low gain. Nah, jangan lupa pilihlah bank dengan LPS, jadi lembaga penjamin simpanan, dan jangan lupa yang dijamin hanya maksimal 2 miliar. Obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jadi, bahasa gampangnya adalah penerbit obligasi sebagai orang yang berhutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang memberikan hutang. Nah, ini risikonya bisa low, bisa medium, bisa high, tergantung dari ratingnya. Dan pelajarilah perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana ini jenisnya macam-macam. Dia bisa termasuk risiko rendah, contohnya reksadana pasar uang, ataupun risiko tinggi, contohnya reksadana saham. Nah, tergantung dari kita membeli yang mana. Nah, reksadana sendiri ada macamnya banyak sekali. Nanti akan kita bahas satu persatu, tapi saya berikan contoh di sini. Reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana campuran, dan yang lain-lain Anda bisa baca di sini. Emas. Jadi, emas ini ada pro dan kontra bahwa ini merupakan instrumen investasi. Karena kalau emas kita tabung 1 gram, maka dalam 10 tahun jumlahnya dia tidak akan bertambah. Dia akan tetap 1 gram. Nah, emas ini termasuk logam mulia dan bisa ditradingkan. Jadi bisa untuk mencari profit dalam jangka waktu yang pendek. Nanti kita akan bahas sendiri di video yang lain. Properti. Properti buat banyak masyarakat kita dianggap sebagai salah satu investasi yang pasti naik, mirip-mirip emas, pasti naik katanya, dan jangka panjang. Tetapi di sini Anda harus mempelajari propertinya bagaimana, pengembangnya bagaimana,
surat-suratnya bagaimana, sengketanya bagaimana. Karena kalau tidak, sering terjadi sertifikat bertumpuk dan sebagainya, akhirnya justru malah boncos. Franchise. Nah, jadi franchise ini dianggap investasi karena kita membeli franchise, kemudian dari franchise-nya itu karena dia sudah punya merek tertentu, maka diharapkan kita tidak akan kesulitan untuk menjual produknya. Tapi hati-hati juga di sini. Anda harus lihat marketnya siapa, pasarnya bagaimana, kemudian kebiasaan masyarakat di situ bagaimana, sehingga tidak salah sasaran nantinya ketika membeli franchise. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung. Jadi aplikasinya hanya mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan cara mirip fintech ya, tapi sebenarnya fintech sendiri berbeda. Nah, ini ada yang dengan agunan, ada yang diasuransikan modal kita caranya. Ada juga yang tidak sama sekali. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dan dia berhak untuk ikut rapat umum pemegang saham. Nah, kalau Anda berinvestasi di saham, Anda harus tentukan Anda mau jadi investor atau mau jadi trader. Kalau investor, Anda mau growth investor atau value investor. Kalau misalnya Anda trading, apakah Anda maunya one day trade atau swing trader? Jadi ini Anda harus belajar dulu. Setelah itu kenali dulu diri Anda maunya seperti apa, barulah kita mulai berinvestasi. Valuta asing. Jadi valuta asing ini bisa dijadikan untuk instrumen investasi pada beberapa orang. Tetapi hati-hati kalau Anda membeli valuta asing, kemudian Anda simpan sendiri dalam bentuk mata uangnya itu ya. Jadi bukan ditaruh di bank atau di mana, tapi Anda pegang sendiri mata uangnya. Hati-hati, karena bisa jadi setelah titik tertentu mata uang tersebut, uang yang pada saat itu beredar dengan uang 10 tahun lagi yang beredar belum tentu sama. ECF atau Equity Crowdfunding ini adalah merupakan proses pengumpulan dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah orang dan dilakukan melalui platform online. Sistem ECF ini seperti membeli saham, jadi dia berbeda dengan sistem peer-to-peer lending yang hanya meminjamkan dana saja. Nanti kita bisa dapat dividen dari sini. Dan nanti saham yang itu juga bisa dijual setelah kita pegang dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kira-kira gimana teman-teman? Sudah ngerti belum? Kalau ada yang mau tanyakan, jangan lupa tanya di kolom komentar ya. Terus jangan takut, itu instrumen investasi itu kita akan petakan satu persatu, kita akan jelaskan satu persatu di video berikutnya. Bahkan portofolio saya nanti akan saya bagi ke Anda. Terima kasih. Salam cuan.